Saya sudah follow Edis, tinggal jambak saja saya, ya. Jadi buat kalian yang menyembah Edis, silahkan suruh si Edis jambak saya, ya. Suruh si Edis jambak saya, karena saya sudah follow dia, dia unfollow saya. Jadi gampang, terkristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya manusia biasa, saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya bukan ulama. Saya ini debater dari Kuningan, Jawa Barat, yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Oke. Bisa. Open cam, Siti, salah naik? Atau memang pengen naik? Salah naik nih Siti. Oke, salah naik Siti. Ya. Wah, ini Edis TV KW nih. Ini Edis TV KW nih. Ini Edis TV KW. Open cam, pasti KW nih. Open cam kau. Tuh KW. Itu mereka itu memang diajarkan untuk berbuat yang ngeprank aja nih KW lo. Jangan ngeprank ya. Silakan open cam, Macu Tong. Arigatoi. Open cam, brother. Halo, Ya. malam Bang Nandar. Malam, Macu Tong. Aduh, Macu Tong. Cimiu. Wow. Gimana kabar Bang Nandar? Alhamdulillah, behir. Alhamdulillah baik. Kristen Bang Nandar. Apa? Jadi saya pengen sharing sama Bang Nandar. Enggak, Saya Kristen. ini temanya Paulus adalah Yahweh. Betulkah Paulus adalah Yahweh? Bukan. Paulus bukan Yahweh. Oke, baca Matius 23 ayat 9. Yesus Kristus itu Nah, sabar Bang, Yahweh. sabar. Matius 23 ayat 9 dibaca. Matius 23 ayat 9. Coba Abang buka Saya punya Alkitabnya. Alkitab. Coba dibaca saja Bang Nandar. Oke, saya bukakan ya. Oke. Paulus Boleh, Bang. adalah Yahweh. Iya. Nih saya tunjukkan nih. Oke. Matius 23 ayat ke-9. Ayat ke-9. Coba baca saja Bang Nandar. Nanti silakan Anda baca. Sudah saya bantu dari sini nih. Matius 23 ayat ke-9. Apa di sini? Sulit dibaca Bang Nandar, kabur. Oke, kabur. Saya gedein. Apa sih yang nggak buat Abang? Nah, silakan apa di sini nih? Oke. Masa kabur juga? Kenapa nggak dipakai Bible saja? Mungkin kalau dari Google bisa saja salah kan? Oke, makanya Anda buka Bible sendiri. Kalau saya salah, Anda buka Bible sendiri. Baca, Coba Bang. Anda. Ya, oke, aku aja yang baca. Ya, kalau nggak Bang. percaya, buka Bible sendiri. Buka Biblemu sendiri, Pak. Nih, aku bacakan ya. Matius Boleh. 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapak. Halo? Di sini yang Itu Abang benar, lihat, Bang yang Nandar. Abang... Ya, jangan menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Hanya ada satu Bapakmu di sorga. Betul? Benar, betul. Benar. Sekarang saya tanya, adakah tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang mengaku dirinya adalah Bapak di bumi? Ada nggak? Iya. Perjanjian baru untuk kalau Yesus, iya dia menyatakan dirinya adalah Allah. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya sesuai dengan ayat Matius 23 ayat 9. Yesus yang kita cinta, Yesus yang kita sayangi itu mengatakan jangan hanya satu Bapakmu yang di sorga. Itu kan kalimat larangan. Kalimat larangan agar tidak menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Pertanyaan saya, adakah tokoh di dalam Alkitab
yang mengaku bahwa dirinya adalah Bapa di dalam perjanjian baru? Ada nggak? Matius 5:37, Ada. ya katakan ya, tidak katakan tidak. Siapa? Katakan tidak. Siapa? Bicara begitu. Nggak, siapa? Menyampaikan tentang Yesus itu. Yesus sendiri menyatakan dia adalah Allah. Saya nggak nanya itu, Kalau Bang Nandar brother. tidak percaya bahwa Loh. ada perkataan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Saya Yesus nggak sendiri, nanya Yesus Yesus. itu, dia datang Oke, sebagai biar manusia. biar Anda tidak salah paham. Saya ulangi. Matius 23 Ya. ayat 9, Yesus mengatakan, janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Hanya satu Iya, benar. Bapakmu, yaitu yang di sorga. Selain Yesus, Benar, adakah orang yang mengaku kalau dirinya adalah Bapa? Selain Yesus? Ya, tidak ada. Di- Tidak ada. Tidak ada. Oke, saya tunjukkan sekarang. Tidak ada. Oke ya, saya tunjukkan sekarang. Benar. Oke. Coba dibuktikan Bang Nandar. Siap, ya. Saya bacakan kepada Anda. Oke, siap Bang Nandar. Nah, makasih. Habis Oke, ini saya boleh bertanya sabar Bang ya. Nandar ya. Kalau habis ini saya bisa bertanya ya, boleh bertanya Bang Iya, Nandar ya. sabar dulu. Boleh, Oke. boleh. Kita selesaikan tema ini dulu, boleh, Boleh. Bang. Mantap. Saya itu orangnya Mantap, Bang welcome. Iya. Oke, siap. Iya, boleh. Sabar ya. Sabar dulu, sabar. Oke deh Bang Nandar. Oke. Kita sharing begini Iya, bagus sabar, loh Bang Bang. Nandar. Tenang, Bang. Kita saling berbagi. Iya, betul. Ya sama-sama Sabar bisa ya, ini memahami ada benar. WhatsApp. Bluetooth Bible. disconnected. Oke. Ingat dengan ucapan Yesus yang kita sayangi, jangan menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Hanya ada satu Bapakmu yang di sorga. Ternyata Bapak sorgawi itu adalah Paulus, Bapak. Kita lihat nih ucapan si Paulus. Coba. 1 Korintus 4 ayat ke-15. Ternyata Paulus adalah Yahweh Elohim. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Benar ini, sejalan dengan Yesus. Nggak ada banyak bapa. Tapi ucapan Paulus mengatakan, karena akulah dalam Kristus. Ternyata Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu. Ternyata Bapa yang dimaksud oleh Yesus adalah Bapa Paulus. Karena akulah, sabar Bang, ini kan saya lagi menjelaskan. Ya, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Bapak Paulus yang bersatu dengan Yesus. Paulus sendiri mengaku, karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ternyata teman-teman, si Paulus inilah Bapa Yahweh. bisa saya jelaskan Bang Nandar? Bisa saya jelaskan ya? Bang Nandar? Bisa saya jelaskan ya? Saya ingin bisa ya? Bisa saya jelaskan ya? Boleh. Bisa saya jelaskan Ya, boleh. Gimana? Saya bukan pendeta, saya juga bukan pengikut yang benar-benar fanatik sama agama, tidak. Saya hanya belajar tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. Loh. Nah, saya bisa jawab itu, Bang Nandar. Saya bisa jawab itu. Ya. Kenapa? Silakan. Paulus itu mengajarkan bahwa di dalam diri dia itu ada Kristus. Jadi semua Wah, bersatu dengan Bang Nandar, Bapa. bukan Paulus, Aduh. Paulus Bang Nandar, bukan cuma Paulus ya, bukan ada Kristus. Semua orang Kristus, semua orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh hidup sama Yesus, di dalam dirinya itu ada Kristus. Jadi Wah, bersatu dengan dia. Berarti sama sebentar, Bang. Oh, bersatu dengan Paulus. Waduh. Ini maksudnya gini Loh. Bang Nandar, dipahami dulu pemikiran orang Iya. Kristen itu begini. Karena Bapa Allah itu bukan lagi sebagai jarak yang terpisah antara anak dan antara manusia dan Allahnya. Tapi ketika Yesus mati sebagai manusia, dia datang sebagai berupa wujud manusia. Dia adalah Allah yang sejati yang benar-benar mau turun untuk menebus dosa kita, sehingga tidak ada halangan. Abang Macu, sebentar. Anda sangat santun, Abang. Mohon maaf, Ya. Abang sangat santun. Tetapi saya tidak mau lari ke pembahasan Yesus adalah Allah, Yesus adalah penebus. Saya enggak. Kita fokus ke Paulus dulu. Tadi kita mendengar, kami umat Islam maupun umat Kristen mendengar bahwa Paulus ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam Paulus, betul?
Betul sekali, itu benar-benar. Waduh, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Bapak Paulus yang bersatu, Masya Allah. Itu Bang Mandar. Itu Loh. salah. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi, Bang. Betulkah Paulus dan Yesus bersatu? Benar banget. Nah, berarti Bapak Yahweh Paulus. Bukan itu maksudnya. Loh, kok bukan Ini lagi? loh, Tadi Bang, katanya Bang, iya Bang, bersatu, sekarang bukan. Gimana sih? Semua orang Kristen dengan Yesus itu bersatu. Karena apa? Ketika sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sudah melakukan yang namanya perjamuan. Oke. Perjamuan kudus itu artinya gini, Bang Nandar. Itu mempersatukan tubuh kita sama Kristus. Kristus itu sudah ada di dalam kita. Abang Macu, Iya. Abang Iya. Macu, nggak usah menjelaskan perjamuan kudus dengan saya. Saya dulu di Kristen, di gereja saya di gereja Mesianik. Saya Makanya pernah di gereja jelaskan masih biar Advent Bang hari Nandar ke-7. bisa memahami itu, Bang Nandar. Karena Saya kalau sudah Bang paham Nandar itu, tapi lain, gini, Bang. Oke, perbedaan Anda dengan Paulus apa di dalam konteks ayat itu? oh sangat beda jauh. Tapi Apa bedanya? ya bedanya karena dia adalah rasul yang Enggak, benar-benar perbedaan Anda dengan mengalami bentar, Bang. pengalaman intim benar-benar sama Tuhan. Perbedaan Anda dengan 1 Korintus 4 ayat ke-15 ini apa? Kan tadi Anda bilang Paulus bersatu dengan Yesus, benar? Bang Nandar gini, Bentar dulu. Bang Nandar. Kita sama Paulus itu sebenarnya sama-sama anak. Jadi Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Paulus dan kita itu sebagai anaknya Tuhan. Makanya kenapa sampai Saya kita nggak- tidak bisa membedakan antara Saya nggak tanya itu. Saya Iya. nggak tanya itu. Yang saya tanya kan tadi Abang sudah menyetujui bahwa Paulus ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam Paulus, betul. Benar kan 100%? 1000% benar. Nah, 100%. oh 1000% benar. Makanya tidak salah kalau Paulus adalah Yahweh Elohim. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, ya sabar dulu. Oke lah, nggak apa-apa. Saya berterima kasih atas kejujuran Anda kalau Yesus ada dalam Paulus, Paulus ada dalam Yesus. Oke, pertanyaan saya, benar banget. apa perbedaan Anda dengan Paulus di dalam konteks 1 Korintus 4 ayat 15? Kita sama. Kenapa kita bilang kita sama? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yesus Berarti ada di Anda- dalam kita ada di dalam Yesus. Tidak ada beda, sama. Oke, teman-teman, baik, Apa yang boleh. diajarkan Paulus itu sama seperti semua orang Kristen yang benar-benar mengasihi Berarti- Tuhan dengan tulus dan Berarti Anda boleh mengaku kalau Anda adalah Bapak. tidak bisa. Loh, katanya sama dengan Paulus. Nah, beda apa? Loh, Begini. di sini, konteks bahasanya Paulus beda-beda, Ada Bang dalam Nandar, Bang Kristus. Nandar. Kita tidak bisa mempersamakan diri kita sama Allah, tidak bisa. Tapi maksudnya gini, apa yang dikatakan Coba Paulus Abang itu ngomong. begini, bahwa saat ini, Bang Nandar, Allah itu sudah bersama-sama dengan kita lewat kematian Kristus. Kematian Yesus di kayu salib itu sudah mempersatukan kita sama Allah. Makanya kita ini adalah bait Allah yang Sabar, Bang. Bait Sabar, Allah. Bang. Abang. Iya, Bang Nandar. Ya, Ya. tadi Anda sudah jujur kepada saya. Kalau Yesus ada dalam Paulus, Paulus ada dalam Yesus. Anda mengatakan Benar. itu 1000% benar, betul. Betul, Kemudian benar saya sekali. bertanya kepada Anda, apa perbedaan Anda dengan Paulus? Bolehkah Anda mengaku sebagai Bapak? tidak bisa mengaku sebagai bapak. Nah, pertanyaan saya, Bang, ini pertanyaannya, ini ayatnya Paulus nih. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, kata Paulus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus, karena Yesus Kristus dan Paulus adalah satu, telah menjadi bapakmu. Nah, Yesus mengatakan di dalam, sebentar, mana tadi? Matius 21 ayat 9, sebentar ya, mana tadi? Matius 21 ayat 9, jangan menyebut. Sabar, Bang. Si Abang ini. Siap, Bang Nandar. Matius 23. Nah, nih Bang. Di sini Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Tetapi Paulus dengan lancang, Paulus dengan berani bahwa dia mengaku sebagai Bapa di dalam Kristus.
Itu Loh, dia kok konsepnya. loh, ini ayatnya bang, ini saya nggak bohong loh, ayatnya ini loh. Karena akulah yang ada dalam Kristus. Ini kan Yesus dan Paulus bersatu nih, telah menjadi bapakmu. Berarti si Paulus ini adalah bapak Yahweh. Karena Yesus mengatakan jangan menyebut bapak siapapun di bumi. Bukan itu maksudnya Bang Nanda. Aduh. Itu saya jelaskan ya Bang Nanda ya, biar nggak tidak salah menginterpretasikan apa yang disampaikan Paulus. Paulus itu dalam pengajaran. Baik, oke bang. Baik. Siap. Oke, saya berterima kasih kepada abang karena abang sudah jujur pertama. Masalah iman, abang, iya, sabar dulu bang. Anda sudah jujur kepada saya, mengaku dengan 1000% kalau Paulus dan Yesus adalah satu, dan Paulus ada dalam Yesus dan Yesus ada dalam Bapa. Terima kasih atas kejujuran Anda, di mana orang-orang Kristen yang lain tidak jujur. Karena tadi saya bertanya kepada Anda, sekarang Anda bertanya kepada saya. Silakan. Baik, makasih Bang Nandar. Ini baru ini. Nah, iya, kalau saya itu begitu. Yang penting, sebentar bang. Yang penting saya itu Anda jujur. Karena Anda sudah jujur, Paulus adalah Yesus, Yesus adalah Paulus, dan Paulus adalah Bapa Elohim. Ya sudah, clear. Nggak ada lagi. Loh, lagi ke udah. Udah. Oke lah. Itu iman abang. Saya nggak mau saya nggak mau mengintervensi iman abang. Sekarang abang tanya iman saya atau tanya apa saja. Okay. Pertanyaan saya begini Bang Nandar. Menurut Bang Nandar, ciri-ciri Allah itu seperti apa? Allah itu disebut Maha Kuasa, itu ciri-cirinya seperti disebut Allah itu Maha Kuasa. Apa yang dia lakukan sehingga dia disebut Maha Kuasa? Jadi pertanyaannya apa bang? Iya. Ciri-ciri Allah yang disebut Maha Kuasa itu dia bisa berbuat apa saja, seperti apa yang bisa dilakukan, itu mungkin contoh-contoh baik. Bang Nadir bisa sampaikan. Quran Surat Al-Imran ayat ke-59. Ini ciri-ciri Allah yang Maha Kuasa. Ya. Quran Surat Al-Imran ayat 59. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya kata Allah, penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak, Allah tinggal berbicara, kun, jadi, maka jadilah dia. Jadi salah satu ciri Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang bisa menciptakan Yesus. Itulah Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bisa menciptakan Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Quran Surat Al-Imran 59. Yang kalau Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa membangkitkan orang mati tidak? Bisa melek mata orang yang buta tidak? Bisa membangkitkan orang yang mati tidak? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Baik, boleh saya jawab? Anda pernah lihat film Passion of Jesus atau tidak di Netflix? Passion of Jesus. Mungkin belum pernah nonton sih saya. Belum pernah. Nah, itu tonton. Itu dalam bahasa Aramaik. Dalam Aramaik Serto atau Madenhoyo, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu berdoa dulu dia, Efata. Jadi dia membangkitkan orang hidup, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, itu bukan atas kuasa dirinya sendiri, tetapi dia berkata, dia berdoa kepada Allah, Efata, Efata Elohe Abraham, Elohe Moshe, Elohe Yakub. Dia berdoa, ya Allah bukakanlah. Jadi dia berdoa, itulah namanya mukjizat. Luar biasa, hebat. Oke, saya tanya lagi Bang Nanda, saya tanya begini lagi. Oke, siap. Itu hebat, luar biasa, bagus, keren. Hebat ya kan? Nah, Pak, saya ini bentar dulu. Karena Anda memuji saya hebat, saya ini lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 1. Saya lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kedua, saya ini adalah pernah kuliah di Universitas di STAI Ali Al Akbar Surabaya. Jurusan Quran. Dosen-dosen saya Ketua MUI Jawa Timur. Dosen saya Profesor Jahro. Jadi itu saya nggak sampai lulus karena saya waktu itu kuliah pagi di UIN, kuliah sore di STAI Ali Al Akbar Surabaya. Jadi kalau saya hebat itu bukan karena kehebatan saya, tetapi guru-guru dosen-dosen saya dari Nahdien dan dari Muhammadiyah.
Wah, luar Perpaduan biasa, Bang Nandar. saya ini perpaduan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Makanya ada toleransinya, ada ilmunya. Oh gitu ya. Oh, luar biasa, hebat. Iya, saya kuliah di Muhammadiyah Sidoarjo, Candi Gelam Kampus 2. Lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi perpaduan ilmu antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Oke, ya. apa lagi? Oh iya, Iya. pertanyaannya gini lagi, Bang Nandar. Itu. Jadi tadi kan kita bicara tentang Yesus. Apakah Iya. pernah tidak Bang Nandar lihat kalau orang menyebut nama Yesus, mujizat bisa terjadi seperti yang Yesus lakukan itu? Kalau tidak perlu sebut nama Allah. Karena Nah, menyebut baik. dalam nama Yesus, hanya dengan penyebutan nama Yesus, iblis gemetaran, yang sakit yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, hanya menyebut nama Yesus. Apakah nama Yesus itu penuh kuasa apa tidak, Bang Nandar? Apakah Baik, dia boleh saya jawab? bisa dikategori sebagai Allah yang sejajar tidak? Ataukah memang Baik. benar dia Allah? Gitu loh. Mungkin Bang Nandar bisa Baik. jawab dulu. Tapi ini jawabannya ada dalam kitab Anda. Oh gitu. Iya. Memang ada di kitab saya. Tapi benar tidak ada Iya. pernah kejadian kayak begitu tidak kalau hanya menyebut Oke. nama Yesus, hal-hal yang tadi yang supernatural segala macam itu bisa terjadi hanya dengan menyebut Baik. nama Yesus. Baik. Pertama, justru orang yang mengusir setan atas nama Yesus, orang yang bermukjizat atas nama Yesus, orang yang bernubuat atas nama Yesus itu akan diusir oleh Yesus di hari kiamat. Wow. Iya, saya Oh, tunjukkan gitu. ayatnya. Jadi, iya, sabar Oh, Bang. Ini kan saya lagi jelaskan. Nanti saya, masa Iya, siap, Abang siap. nih saya tunjukkan. Coba Jadi dibuktikan, jangan coba bangga, dibuktikan ke Bang. saya, coba. Saya Oke, saya siap, pernah dibuktikan iya, dulu. saya pernah nih Bang. Dulu ketika saya masih soleh, sekarang bukan soleh saya, solehot sekarang. Dulu waktu masih soleh, Wih, saya pernah hebat. saya waktu masih soleh, saya pernah bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan Korea yang ada orang Kristennya. Luar biasa. Mereka kesurupan, Bang. Orang Kristen kesurupan. Wow. Dalam nama Tuhan Yesus pergilah kau setan. Iblis keluarlah. Itu setannya malah ketawa. Saya langsung baca a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu langsung setannya keluar ketika saya bacakan Al-Ma'surat. Itu baru kuasa Allah. Biasa. Oke, sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Siapa yang menyebut dalam nama Tuhan Yesus itu justru akan diusir oleh Yesus. Saya tunjukkan ya. Benar itu ada. Ada Bang. Saya 16 tahun belajar Kristen. Sebentar Bang, Abang nih luar biasa juga nih. Saya 16 Biasa, tahun luar belajar. biasa, Bang Nandar. Sabar Bang, udah luar. Abang dari tadi aja ya. Sebentar dulu. Saya ini belajar. Sabar Bang, sabar Bang. Jangan terlalu excited lah. Saya 16 tahun belajar Kristen. Saya pernah di gereja Mesianik, saksinya masih hidup saat ini, yaitu Tasya nih. Nanti tolong konfirmasi ke Tasya, bener nggak saya pernah di Kristen dulu nih, namanya Tasya. Oh gitu. Ya, kalau nggak percaya, Wow. saya mah ada saksinya. Nih, teman-teman cari akun Tasya. Ini orangnya. Sebentar. Ini adalah orang. Sebentar ya, saya hilangkan dulu efek kumisnya. Ini adalah orang Kristen Wanes yang dulu satu gereja dengan saya. Silakan tanya, bener enggak Yonatan Nandar pernah di gereja Mesianik? Ini saksi hidupnya, namanya Tasya. Ya, oke ya. Saya ini ahli Kristen, Pak. Oke, saya tunjukkan kepada Abang ya. Jadi kalau kita menyebut Bang Nandar. Yesus sebagai kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, bermujizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, mengadakan mujizat atas nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus. Jangan berbangga diri. Di mana ayatnya? Matius 7 ayat 21. Nyala engkau pembuat Ayat. kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nih, Itu kan? sabar dulu Bang. Abang nih gimana sih? Katanya saya hebat. Bang Nandar, Kita lihat dulu Bang teman-teman. Nandar. Ayo Bang Nandar, silakan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dan mengadakan mukjizat demi nama Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Ini apa kata Nyala Yesus? engkau pembuat kejahatan. Sabar tidak dulu mengenal Bang. engkau. Abang ini tadi nggak tahu ayatnya, saya tunjukkan udah
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu kejahatan. sekalian pembuat kejahatan. Jadi ciri-ciri Saya jelaskan, orang, sabar bang, ciri-ciri orang yang akan diusir oleh Yesus, yang bermukjizat, yang bernubuat, yang mengusir setan atas nama Yesus. Wow. Yesus ketika mengusir setan, sabar bang. Yesus ketika mengusir setan itu atas nama Allah. Kristen mengusir setan dalam nama Yesus. Ini yang salah. Saya jelaskan boleh ya? Saya jelaskan boleh ya? Saya jelaskan biar tidak salah paham soal ini ya. Saya jelaskan Boleh, dulu boleh, Bang boleh. Nandar ya. Tar dulu. Bang Nandar ini luar biasa. Sabar dulu, Soalnya sabar banyak dulu bang. sekali, kan? Iya, sabar dulu bang. Teman-teman ada di report pembatasan. Tolonglah, saya nggak minta koin ini. Tap-tap layar aja. Kita masa kalah sama edisi Dabutar. Tap-tap layarnya sampai 1 M. Ini saya 300 doang jangan ini. Ini Bang Nandar. Biar jangan bias kemana-mana. Saya jelaskan dulu poin yang tadi itu. Nyalang kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kau. Kenapa itu terjadi Bang Nandar? Bang Nandar kan bilang dari Kristen. Bang Nandar pasti paham soal ayat ini. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang-orang yang menyebut nama Tuhan itu untuk kepentingan pribadinya, untuk memuaskan keinginan dagingnya, membawa nama Tuhan itu hanya untuk menjadi popularitas, dilihat orang supaya kelihatan kayak orang rohani, padahal dia bukan rohani. Makanya firman bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka pada waktu kedatangan Yesus itu, Yesus bilang begini, apakah aku akan mendapatkan setitik saja iman pada yang masih ada di dunia ini? Iman itu berbicara tentang Roh Kudus, Bang Nandar. Kalau iman itu Roh Kudus, ingat baik-baik. Iman itu Roh Kudus, karena yang akan menyelamatkan kita itu adalah iman kepada Kristus. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Makanya hati-hati Bang Nandar. Di dalam kes kita pengangkatan Yesus ke sorga itu ada penyebutan itu tiga Tritunggal. Banyak orang Kristen tidak memahami bahwa sebenarnya Tritunggal itu bukannya dari bapak-bapak rohani, bukan, tapi dari Yesus sendiri yang menyatakan itu. Pada waktu dia naik ke sorga, dia bilang apa Bang Nandar? Pada waktu Tapi kita nggak bahas itu bang. Kita jelaskan Oh dulu jadi Bang Nandar. Pergilah jadi kemana-mana ini. Bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Yesus sendiri yang menyatakan bahwa mereka itu ada tiga, bukan satu, tapi di dalam satu tubuh. Kita tidak Satu kealaman. sabar bang. Kita tidak membahas ketuhanan. Kita membahas orang yang bermujizat itu diusir oleh Yesus. Kok jadi ketuhanan? Kalau mau bahas ketuhanan setelah ini. Tadi kan saya sudah jelaskan, tidak seperti itu Bang Nandar. Iya, tapi kita tidak membahas ketuhanan. Ini membahas tentang mujizat. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Mujizat Yesus dengan mujizat Nabi Muhammad itu lebih hebat mujizat Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, Wow, ketika Yesus, ya? iya, saya buktikan. Coba dibuktikan. Oke, Boleh. sebentar. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, matanya masih ada apa enggak? Matanya? Nah, iya. Kan nggak Iya. kelihatan lagi. Apakah? Iya, maksudnya ada bola matanya masih ada enggak? Bola matanya itu masih ada. Ada Bang Nandar. Nabi Muhammad bermujizat menyembuhkan orang yang matanya itu sudah kena tombak, sudah kena panah. Nih saya tunjukkan bukunya. Ada ya? Ini hadisnya. Ada. Sabar ya. Qatadah itu ketika terkena panah di perang Uhud, ya perang Uhud atau perang Badar, itu disembuhkan oleh Rasulullah. Mata yang sudah kena panah, mata sudah kena panah sembuh lagi. Itu lebih hebat daripada mujizat Yesus. Saya tunjukkan ya. Oh gitu. Tapi kalau yang Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, ada nggak? Yang membangkitkan orang mati. Kalau Yesus kan membangkitkan orang Sabar bang. mati 4 hari. Sabar bang ya. Ini riwayatnya jelas ini. Ya, saya perbesar dulu ya punya saya ya bang ya. Teman-teman bisa membeli bukunya teman-teman ya. Sabar. Ini kitab Sirah Nabawi. Sabar. Ini saya tunjukkan. Mana nih? Ya? Jadi Nabi Muhammad ada lah bang. Ada mujizat Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang buta, matanya masih ada. Kalau Nabi Muhammad matanya sudah kena panah. Namanya Qatadah. Ya. Wow. Saya baru pertama kali dengar. Nih. Iya, makanya bertanyalah kepada orang yang berilmu. Nih, saya tunjukkan kepada Abang. Nih ya. Ini Sirah Nabawi nih, ya. Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Puri, Sirah Nabawi, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Kitab Sirah, Tahqiq, ini lengkap, sahih semuanya. Kita lihat. Ya.
Kalau di Al-Quran ada enggak Mbak Nandar kalau benar itu? Sabar dulu. Ini nanti saya jelaskan. Jadi teman-teman, ada seorang sahabat namanya itu Qatadah. Ya nih. Rasulullah SAW juga ikut andil melepaskan anak panah sendiri. Qatadah bin An-Nu'man menuturkan bahwa Rasulullah melepaskan anak panah dari busurnya hingga dua ujungnya patah. Lalu Qatadah bin An-Nu'man mengambil dan menyimpannya. Ketika itu mata Qatadah terkena anak panah hingga ke tulang pipinya. Lalu beliau menyembuhkannya hingga kembali seperti semula, bahkan lebih baik dari mata yang sebelah ceder. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus. Yesus bermujizat, matanya masih ada. Nabi Muhammad, bayangkan Bang, ilmu kedokteran mana? Ini bayangkan anak panah segini kena mata. Nabi Muhammad bisa menyembuhkannya. Kalau Yesus, epata, terbukalah, matanya masih ada. Gitu. Oh gitu. Terus kalau membangkitkan orang mati ada enggak yang dibuat oleh ini? Mungkin ada yang bisa melakukan itu selain Yesus. Kalau memang orang mati terus menyambungkan telinga orang yang sudah kepotong disambung lagi gitu loh. Baik, oke. Ada enggak? Gini, boleh. Mujizat Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada mujizat Yesus. Satu ya. Oke, saya jelaskan kepada Anda. Mujizat Yesus kita hanya bisa mendengarnya. Kita hanya mendengar kisahnya. Kita tidak pernah menyaksikan secara langsung. Mujizat Nabi Muhammad juga banyak, bukan hanya satu mujizat, tetapi ada satu mujizat yang paling besar dari sekian banyak mujizat, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah mujizat yang paling agung yang diterima oleh Rasulullah. Bahkan kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislihi wa du syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Apa artinya? Dan kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja. Satu surat terpendek dalam Al-Quran itu adalah 3 ayat. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kalian orang yang benar. Apa kata Allah? Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati waquduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Pasti mereka tidak akan dapat membuat satu surat seperti Quran. Bahkan surat terpendek dalam Quran itu 3 ayat. Jadi Bang, mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi tidak semuanya bisa menghidupkan, karena mukjizat itu adalah kasih karunia yang Allah berikan, namanya sola gracia. Kan sola ada 3, ada sola gracia, ada sola fide, ada sola scriptura. Nabi Musa mukjizatnya bukan menghidupkan orang mati, tetapi membelah lautan. Nabi Musa. Tongkat jadi ular. Jadi gini, mujizat itu diberikan sesuai dengan kondisi atau situasi pada saat itu. Kalau Nabi Musa, situasi pada saat itu banyak ahli sihir. Kalau pada zaman Yesus banyak pengobatan. Pada saat Nabi Muhammad banyak sekali ahli-ahli syair. Begitu. Berarti Bang Nandar juga mengenal yang namanya Nabi Musa. Sama Ya. dengan di Kristen ada Nabi Musa juga yang sama. Di Islam juga ada, Bang, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Yohanes Pembaptis. Nabi Musa itu sebenarnya agama apa dia? Kristen apa? Islam. Yesus juga Islam. Mau saya Yesus tunjukkan ayatnya? Islam, terus Musa Islam. Saya tunjukkan ayatnya kalau Yesus Islam, coba ya. ayatnya, saya belum Ada pernah tahu ayatnya. Ya, Rekam baik-baik ahli Ibrani Kristen mana? Silakan koreksi kalau saya salah. Ya, saya tunjukkan. Oke, nanti saya bertanya ya. Saya boleh bertanya ya, Bang Nandar ya. Iya. Direkam teman-teman Kristen, tunjuk ke Pak Bang Nursena, tunjuk ke Rita Wahyu. Ini Nandar bener nggak bacaannya? Bener nggak penjabarannya? Pasti benar. Nanti Ya, saya bertanya direkam. juga ya. Saya bertanya. Kalau Bang Nandar bisa Iya, jawab. aduh. Kalau Bang Nandar Si bisa abang menjawab, ini. saya bisa Sabar. Ini saya bisa pindah.
Saya akan Alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan. Bang Nanda bisa jawab. Ya, Oke. tapi hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Jadi saya tidak memaksa Anda Anda harus bisa jawab, mualaf, pindah ke saya. dan Boleh nggak? saya juga tidak bisa, sabar dulu. Saya juga bukanlah orang yang ahli ilmu. Nanti Anda boleh bertanya aja nanti kalau saya memang dikaruniakan oleh Allah untuk menjadi asbab hidayah buat Anda, ya mudah-mudahan seperti itu. Kita lihat nih Bang ya. Ini apa Boleh, kata boleh, Yesus? Bang Nandar. Yuk. Saya baca kepada Anda, rekam. Takutnya di framing, Nandar mah ngarang-ngarang, berbohong. Saya ini lawyer Bang, pengacara saya ini ya. Di rekam. luar biasa, Bang. Saya terjemahkan satu persatu, direkam. Talmid, seorang murid, enenu gadol min hamoreh. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar daripada gurunya, yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi sehuslam. Tapi siapapun yang masuk Islam, kata Yesus, limudo yihyeh kemorehu, maka akan sama dengan Yesus masuk surga nanti. Sekarang saya bukakan juga Yohanes 14 ayat ke-27. Nih, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya karena Yesus berbahasa Ibrani dan Aramaik. Kalau rekam, tunjukkan kepada orang Kristen yang ahli Ibrani. Saya nggak ahli Ibrani ya, saya nggak ahli Yunani ya. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui selama ini. Rekam, tunjuk ke Bambang Nursena dan Dita Wahyu, bener nggak penjabaran saya? Shalom ani masyir lahem, ya, Shalom ani masyir lahem, ku tinggalkan Islam buat kalian, lahem. Et islami, nah, et islami, et slomi, kalau dalam bahasa Ibraninya, et slomi ani noten lahem, lohe derek sheha olam noten ani noten lahem. Alna yehat lebavkem fe alira. Artinya apa? Ku tinggalkan Islam buat kalian, ku berikan ajaran Islam buat kalian. Apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Apa kata Yesus? Alna yehat lebavkem fe alira. Janganlah gelisah dan jangan gentarlah hatimu. Jadi Yesus sudah memberitakan Islam, menyampaikan Islam. Kalau Islam adalah agama yang Yesus bawa, agama yang Yesus ajarkan. Abang jangan nangis dulu dong. Kita kan belum syahadat. Open cam. Belum, masih Teman-teman, ada. ayo tap tap layar. Abangnya ini mau udah kita login kan nih. Tap layar. Bukan, masih ada, Bang Nandar Enggak, masih ada. belum open cam abangnya, di close. Saya nggak Ada menerima ini, kalau close cam. Ada aktif, Nah, Bang ini. Nandar. Nah, baru Oke, aktif. Saya siap, Bang Nandar. Saya boleh bertanya ya, Bang Nandar ya? Sabar dulu, belum selesai Bang. Aduh, si abang Oke, jangan terburu-buru. Ya. Nah, kalau tetap Kristen yang dibuat Paulus di Turki, di kota Antioquia, saya tunjukkan. Saya nggak mau berbohong. Oh, gitu ya. Di mana ayatnya? Enggak, saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26. Nih, ini si Paulus yang bikin agama Kristen, Bang. Kita lihat. Kita lihat gitu. nih. Kok gitu-gitu ini ayatnya kok guta gitu. Si abang ini. Siap, Bang Nandar. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu. Kita baca ayat 25-nya ya. Dari ayat 25 maksudnya, biar lebih sinkron. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu maksudnya murid-murid Paulus ya, bukan murid-murid Yesus. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah agama made of Paulus, agama yang dibuat oleh Paulus. Kalau Yahudi, Bang Nandar ganteng, mirip Duta Soleon Seven, jantan pejantan tangguh. Nah, bagaimana dengan Yahudi? Ini boleh ya? Saya boleh bertanya kan, Bang Nandar? Sabar dulu, Kan kita sudah sabar sepakat dulu tuh. Bang. Boleh kan? Kita selesaikan Bang dulu. Nandar, Sabar dulu Bang. Si Boleh. abang ini nggak sabar. Saya menjelaskan tentang Kristen. Kristen adalah agama yang dibuat oleh Paulus, Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26. Sementara Yahudi agama apa bukan? Yahudi bukan agama. Yahudi itu diambil dari salah satu anaknya Yakub, yaitu namanya Yehuda. Ya, anak-anak Yakub itu ada Joseph, ada Ruben, ada Shimon, ada Naftali, ada Ishahar, ada Lewi, ada Yehuda. Ini Yahudi dari suku Yehuda. Yahudi itu bukan gitu. agama. Yahudi itu adalah suku bangsa. Iya. Oke, pertanyaan apa Kristen Anda? itu disebut pengikut Kristus, ya Bang Nandar ya. Oke. Ayatnya Jadi ditolak. Kristen kita sudah itu. bisa bertanya, kan? Ya, boleh. Apa pertanyaan Anda?
Oke, saya bertanya dulu lah Bang. Kalau Bang Iya, bisa boleh. jawab luar biasa loh. Saya ini selama Iya, ini iya. simpan pertanyaan ini belum pernah bertanya kepada siapapun. Jadi kalau Bang Nandar bisa menjawab, bisa-bisa saya langsung wah. Kalau Bang Nandar nggak bisa jawab, Bang Nandar datang ke saya ya. Sepakat dulu kalau Apa? Oke, pertanyaan saya begini Bang Nandar. Enak Saya- aja. Kaitannya apa? Nah, Enak tadi kan aja. Bang Nandar bilang bahwa Oh, oke. Tadi kan Bang Nandar yang bilang bahwa Nabi kita kan sama tuh, Nabi Musa ya, Nabi Musa. Nabi Musa membelah Iya. laut sama seperti Kristen, tidak ada bedanya. Semua yang dilakukan Musa itu sama, yang tadi Bang Nandar cerita sama Iya. seperti yang di Kristen. Pertanyaan saya begini Bang Nandar, Ya. apakah Allah ini menurut Bang Nandar Maha Tahu? Ya Pertanyaan enggak, pertama ya. pertanyaannya. Ya, terus Apakah ke pertanyaan apa? Apakah Allahnya Bang Nandar dan Allahnya kita pasti Allah yang ada beda pandangan saja. Enggak. Allahnya Musa Pertanyaannya itu apa? sama sama Allah saya. Allahnya Musa itu sama sama Allahnya Bang Nandar tidak? Allahnya Sama. Musa itu maha kuasa apa tidak? Sama intinya Tahu, udah. Maha tahu Apa atau pertanyaannya? Iya, pertanyaannya apa? Sama ya. Pertanyaan saya adalah apakah Allahnya Musa itu maha tahu? Nah, tahu. Allahnya Musa dia maha tahu nggak? Iya, Maha tahu. Maha tahu. Maha tahu. Yakin maha tahu. Pernah salah nggak? Allahnya Musa itu pernah salah nggak? Pernah salah nggak? Allahnya Musa pernah salah nggak? Allah Musa itu Allah Subhanahu wa Allahnya taala, Musa. nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Yang salah Pernah itu salah, kitab yakin sucinya, ya? bukan Bang Nandar janji nggak bukan pernah bukan salah ya? Tuhan. Benar. Iya. Enggak Iya, maksudnya pertanyaannya gini, Anda apa? Bang Nandar yakin Tuhannya bahwa Musa. Allahnya Musa itu, iya pertanyaannya. Mm-mm. Mm-mm. Maksudnya gini, pertanyaan gini ya. Allahnya Musa Enggak, itu pertanyaannya tidak apa? pernah Langsung salah. aja. Benar ya? Iya. Maha kuasa Tuhan dan di tidak dalam pernah Quran salah. Allahnya Pertanyaan saya begini. Ya. Iya. Pertanyaan saya gini, Bang Nandar. Sederhana sekali. Kalau Bang Nandar bisa jawab, saya pindah. Tapi Ya kalau udah, nggak bisa, pertanyaan ya kita, Bang Nandar, dong. gini. Oke, pertanyaan saya Enak gini. aja. Kaitannya apa? Pertanyaan saya gini. Oke. Lu yang pertanyaan saya, gua Bang Nandar. kami itu Saya. Bang, sebentar Bang. Kami Pertanyaannya nggak butuh adalah, Anda masuk kenapa- Islam. Oke, siap. Saya siap, nggak Bang butuh Nandar. Anda masuk Islam. Pertanyaan saya adalah begini, Bang Nandar. Iya, Bang Nandar. Makasih, Bang Nandar. Pertanyaan saya begini. Kenapa Nabi Musa itu memilih mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, bukannya bangsa Arab saja? Kenapa harus bangsa Israel? Sudah tahu bangsa pemberontak, kenapa harus dikeluarkan? Apakah Allah itu pernah salah? Pertanyaan saya lah Bang Nandar. Coba jawab dulu Bang Nandar. Kalau memang bisa jawab itu luar biasa Bang Nandar nih, hebat. Saya kuis, sekolahnya luar biasa Bang Nandar. Iya. Oke, sudah. Kalau Bang Nandar bisa jawab, pasti saya akui Bang Nandar sekolahnya bagus. Ya, Iya. silakan. Baik. Jadi pertanyaan Anda adalah kenapa Allah itu mengeluarkan Bani Israel dari Mesir gitu? Kenapa bukan Arab? Begitu? Iya, Iya. dari perbudakan. Iya, kenapa? Iya. Kenapa tidak keluar Yahudi, bangsa yang mau dibilang bangsa bejat, bangsa yang sebentar dulu, terkutuk. sebentar, Kan itu kan yang sebentar selalu dulu. di Sabar dulu. Israel kan. Teman-teman, ini sinyalku atau sinyal abangnya nih? Kok delay ya? Delay, Bang. Gimana Bang Nandar? Udah. Delay. Oke, saya jawab ya. Halo, Bang. Kedengeran suara saya? Ya, ada aman Bang Nandar, tidak ada Aman. Baik. Saya jawab Ya, ya. Ya, siap. Ya, saya jawab. Arab itu adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Pertama karena teritorial. Itu teritorial. Bagaimana kok Anda bertanya bagaimana kenapa Allah tidak membebaskan orang Arab? Sejak kapan orang Arab dijajah? Apa yang harus dibebaskan? Loh, nih. Bang, Tuhan kami itu di mute dulu, Bang. Di mute. Suara Abang feedback ke saya. Di mute dulu, di mute. Saya mute ya. Nanti Abang buka lagi mute-nya ya. Bukan close cam, di mute. Mikrofon, bukan close cam. Open cam tapi di mute mic-nya. Halo, Bang. Abang. Baik. Oke. Udah. Jadi
bagaimana membebaskan Arab dari perbudakan, sedangkan Arab adalah satu-satunya negara di bumi yang tidak pernah dijajah. Kenapa tidak pernah dijajah? Gurun pasir, siapa yang menjajah? Teritorialnya nggak mendukung, harta kekayaannya nggak ada pada saat itu. Iya, sekarang ada minyak. Dulu mana ada minyak? Dulu mana ada teknologi minyak? Apa yang harus dibebaskan? Satu. Kedua, Tuhan Allah itu maha mengetahui. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak maha mengetahui, makanya dia bukan Allah. Nah, saya tunjukkan kepada abang. Tentang hari kiamat, Yesus tidak tahu. Tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Nih bang, saya tunjukkan kepada abang ya. Tuhan hanya jawab dengan betul. Bagaimana membebaskan Arab? Nggak ada perbudakan di Arab. Nggak ada pas misi. Contoh, orang Kristen Belanda menjajah Indonesia kan ada 3 misi. Ada misi apa? Gospel, penginjilan. Yang kedua gold, misi emas, kekayaan, glory, kemakmuran. Ada misinya kalau menjajah Arab. Apa yang mau dijajah? Tanah tandus, kering, nggak ada kekayaan. Iya sekarang kaya karena teknologi dengan minyak minyak gas buminya, minyak tanah dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban logisnya. Anda masuk Islam, Anda sudah janji tadi, sudah saya jawab. Pertanyaan saya belum dijawab Bang Nandar. Apa pertanyaannya? Saya belum dijawab sama sekali Bang Nandar. Apa pertanyaannya kan itu? Apa pertanyaan? Begini Bang Nandar, pertanyaan saya itu. Pertanyaannya apakah apa? Allah itu pernah salah? Yang pertama, apakah Allah itu pernah salah? Betul. Terus masalahnya gini, kenapa Nabi Musa sudah tahu bahwa nanti ada bangsa yang memberontak, yang pengacau, tapi kenapa dia kasih keluar dari tanah Mesir? Harusnya mati aja di sana kan? Kenapa harus digiring bawa ke Israel gitu loh, ke tanah perjanjian? Kenapa bukan bangsa lain saja? Kenapa harus bangsa Israel? Itu alasannya kenapa Nabi Musa. Makanya pertanyaan saya, apakah Allah pernah salah? Enggak, tadi pertanyaan yang pertama itu bukan itu. Enggak. Pertanyaan yang pertama itu sabar, enggak pertanyaan tadi kan aku udah jawab. Pertanyaan pertama itu bukan itu. Pertanyaan Anda yang pertama itu kenapa harus Musa yang kenapa Allah harus mengeluarkan Bani Israel? Kenapa tidak mengeluarkan bangsa Arab? Tadi sudah saya jawab secara logika. Bagaimana orang Arab dijajah? Bukan itu maksudnya, gimana? Yang kedua, baik. Ya Tuhan kami dan Tuhan bangsa Yahudi itu adalah Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rohim. Ya Dia yang mengampuni segala dosa kita kalau kita bertobat kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, seandainya dosamu setinggi langit, dosamu seluas langit dan seluas bumi, kalau kamu bertobat, kamu bisa ampuni. Ingat bang, Bani Israel itu ada juga yang beriman, ada juga yang tunduk dan patuh kepada Musa. Cuma memang mereka itu bani yang tegar tengkuk. Nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Itu memang kehidupan manusia itu adalah ujian. Makanya di dalam Kristen juga ada kan, siapa yang sanggup memanggul salibku. Berarti menurut Bang Nandar bahwa Musa itu tidak salah ya. Berarti bangsa Israel itu benar-benar bangsa pilihan. Makanya dikatakan. Betul kan? Nandar bilang bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Benar tidak? Betul. Nandar? Ya, bangsa Israel. Iya, sebentar. Islam kuntum khairu ummatin ukhrijat linasi ta'muru bahwa ada. Jadi Islam, saya tunjukkan ayatnya. Oke ya, syahadat nanti ya. Oke. Nah, saya tunjukkan. Saya lagi buka laptop. Yesus dong. Allah Subhanahu wa taala. Oke, surga. Yesus itu terangkat ke langit. Coba tunjukkan sebentar dulu. Jangan mengalihkan kepada hal yang kita tidak bisa lihat. Tar dulu. Akan menyembah Tuhan itu yang sabar dulu Bang, sabar. Ya. Sabar dulu, saya bukakan dulu ya, sabar. Mana Bang Nandar, masa udah gini kalah mata gimana Bang Nandar? Apa sih Bang? Aku minus Bang, maksudnya aku mau lagi pakai kacamata dulu. Minus apa plus Bang Nandar? Minus.
Ya makan wortel lah Bang Nandar biar lebih. Nah, ya udah sini duitnya, gua beli wortel nih. Bang Nandar udah sering live pasti duitnya banyak tuh Bang Nandar. Nggak ada, orang tadi aja nggak ada pause, nggak ada apa. Dari apa sih? Ya, itu kan karena Bang Nandar kalah debat, makanya nggak ada pause. Kalah debat dari Hong Kong. Bang Nandar menang pasti pause-nya banyak Bang Nandar, ya kan? Mana ada kaitannya sama itu? Nih saya tunjukkan kepada Anda. Oke, sebentar ya. Banget ya Bang Nandar ya, ganteng sekali Bang Nandar nih. Ternyata kalau Apa kacamata sih? lebih keren ya. Oke. Cakepnya gini. Udahlah, nggak usah muji-muji saya. Benar loh, benar-benar wah cakep banget Bang Nandar dia, hebat itu. Emang dari dulunya udah cakep, Pak. Oh luar biasa, apalagi dibarengi sama alat pendidikan yang wah tambah cakep lagi Bang Nandar. Oke ya. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Tolong diresapi ya. Kalau umat pilihan Tuhan itu bukan Israel saat ini, sudah dicabut. Oh gitu ya. Iya. Nih, abang lihat ya. Anda sudah janji loh. Kalau saya sudah bisa menunjukkan, saya sebentar. Saya gedein layar saya dulu ya bang ya. Sabar dulu bang. Sabar dulu. Astagfirullah. Si abang ini. Bentar ya. Coba Anda baca ini. Ini Matius 21:43. Ya, coba dibaca. Karena saya baca ya. Karena itu aku beritahukan kepada kalian, kata Yesus, bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dan bangsa apa? Bangsa apa? Nah, oke, saya bacakan lagi teman-teman ya. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian dari bangsa Yahudi, itu benar. dan akan diberikan kepada orang yang mana tuh? Bukan loh, Yahudi, ini baca dong. Yang bukan Yahudi, benar. Sabar teman-teman ya. Ini sekarang saya bacakan bahasa Ibraninya. Sama itu. Ternyata umat pilihan Tuhan sudah dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang saya lagi ngomong, jelaskan dulu, belum selesai. Aduh. Lanjut teman-teman. Ini dari LAI ya, ini dari Alkitab Sabda, teman-teman bisa cross checknya sendiri ya. Ini dari Alkitab Sabda. Sekarang saya lihat terjemahan yang paling relevan adalah TSI 2014. Sekarang saya tunjukkan di dalam bahasa Ibrani juga sama. Ya, dalam bahasa Ibraninya juga sama. Jadi bangsa pilihan Tuhan itu sudah dicabut dari bangsa Yahudi. Ya, sudah diberikan ke sahabat. Astagfirullah, otan ini gua belum selesai. Sudah gua bilang gua belum selesai. Nanti kalau gua sudah selesai lu ngomong. Gimana sih? Ya, Bang Nandar, lanjut. Nah, teman-teman lihat ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini dalam bahasa Ibraninya nih. Nah, Alchen ani omer lahem kitilakah mike malkut ha Elohim petina ten legoy, ya, bahwa apa ini? Apa kata Yesus? Sebab Alchen ani omer lahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, ya, kitilakah mike malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah. Oh sorry ini tadi kegedean ya. Sebentar ya. Kejum, harus aku balikan lagi. Nah ini nih, sorry ya teman-teman ya, kejum tadi. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, kitilakah mike malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah akan dicabut dari kalian bangsa Yahudi, vetinaten legoy, dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, asher yafik et firia. Oke, teman-teman, gara-gara teman-teman ya, gara-gara kerajaan Allah ini dicabut dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada Nabi Muhammad, mereka membuat ayat tambahan nih, ayat tambahannya nih, ayat ke-44 tuh, sampai rela mereka membuat ayat tambahan. Kita lihat nih tafsir Yerusalem nih. Tuh, teman-teman lihat nih. Karena ayat 43 itu merujuk kepada Nabi Muhammad yang bukan orang Yahudi, sampai mereka menambahkan ayat 44. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Hanya karena ayat 43-nya merujuk kepada yang bukan orang Yahudi. Nah, teman-teman, kenapa ini tertuju kepada Nabi Muhammad nih? Yesus mengatakan apa?
Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Siapa batu yang dibuang itu, Bang? Ismail. Hanya Nabi Ismail lah yang dibuang oleh Jeder. Makanya umat pilihan Tuhan sekarang ini ya umat Islam. Lo ketawa. Saya jelaskan dulu Bang Nandar biar enggak Sungguh nekat, saudara. Saya jelaskan boleh Bang Nandar ya. Saya jelaskan dulu. Loh. Biar enggak salah paham. Oke, silakan. Nah, boleh kan? Boleh kan? Jeder. Itu hal itu terjadi Bang Nandar. Itu benar 1000% benar Bang ayat. Benar. Oke, Bang, saya simpulkan dulu ya. Saya simpulkan dulu. Terima kasih. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Sudah Anda benar. Anda sudah membenarkan ucapan saya. Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu ya. Ternyata sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Iya, nanti setelah ini, Bang. Iya. Setelah ini Anda jelaskan. Teman-teman lihat nih. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa sebentar. Nih, sabar ya. Saya jelaskan. Iya, sabar nanti setelah ini, Bang. Si Abang ini. Nih teman-teman ya, kita lihat nih teman-teman ya. Ini Yesus sudah bilang bahwa umat Israel ini bukan pilihan Tuhan. Makanya saya heran dengan Kristen yang di Papua. Saya heran Kristen Manado, di Kristen NTT, dukung Israel. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Sudah diambil kata Yesus dan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Sekarang saya tanya satu hal, silakan nanti Anda jelaskan. Siapa orang yang bukan Yahudi? Dicabutnya dari bangsa Yahudi, diberikan kepada orang bukan Yahudi. Ini bukan bangsa loh, tetapi satu orang nih, singular. Sekarang pertanyaan saya, siapakah satu orang? Sebentar. Siapakah satu orang yang bukan Yahudi yang ada di dalam Matius 21:43? Terus pertanyaan kedua, kenapa? Pertanyaan kedua, sabar Bang. Pertanyaan kedua saya tanya ya. Kenapa setelah ayat itu ditambahkan ayat 44 nih? Kenapa ada ayat tambahan setelah ayat itu? Nih, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Ayat ke-44 setelah ayat 43. Kenapa ditambahkan ayat palsu? Ayo. Oke, dua pertanyaan saya. Alkitab tidak menambahkan dan mengurangi, Bang. Aduh, Bang, kenapa sih nggak jujur? Begini, Bang Nandar. Kenapa sih nggak jujur, Bang? Ini nih. Saya jelaskan dulu. Bang, aku buktikan dulu. Menambahkan dan mengurangi. Aku buktikan dulu nih. Ayat ke-44 itu ayat tambahan. Makanya di dalam tanda kurung kurawal kita lihat tafsiran dari Yerusalem. Nih Bang, tafsiran Yerusalem. Anda lihat nggak? Ya gimana Anda bisa lihat? Saya lagi ngomong lihatnya ke pinggir. Nih ayat ke-44 bunyinya apa? Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tuh ditambahkan ayat 44. Ayat 44 bunyinya apa? Barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan runtuh. Kenapa ditambahkan setelah ayat 43? Pertanyaan saya itu yang kedua. Yang pertama, siapa satu orang yang bukan Yahudi yang menerima hak warga kerajaan Allah yang dicabut dari bangsa Yahudi? Silakan, siapa dia? Silakan. Satu orang itu tidak ada, Bang Nandar. Tidak ada kata ayatnya satu orang, Bang. Astagfirullah. Ayatnya satu orang itu, Bang. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, Bang. Satu orang itu. Jadi kok ketawa? Bang Nandar. Anda kalau nggak mau mualaf ya jujur aja nggak apa-apa. Maksud saya Anda sebagai seorang laki-laki harus komitmen. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Jelaskan biar Bang Nandar ngerti dulu. Bukan Bang Nandar gini, saya jelaskan biar dipahami dan jangan sampai salah paham soal ini Bang Nandar. Jadi sebelum ada ayat itu tentang bangsa Yahudi itu tidak lagi bangsa yang menerima itu, sebelumnya Yesus sudah kasih perumpamaan bahwa remah-remah itu perumpamaan lagi.
ayatnya sudah jelas, Jadi memang Bang. benar, Yesus sudah sampaikan itu. Iya, Mas. Pertanyaan Jadi, saya bukan itu. Bang Nandar, Pertanyaan saya, Bang. hanya penolakan bangsa Yahudi kepada Yesus, Bang Nandar. Pertanyaannya gini, Bang Nandar. Jawabannya gini, Bang Nandar. Dengan adanya penolakan bangsa Yahudi kepada Yesus, maka kita semua di dunia ini memiliki keselamatan dari Yesus. Kematian Yesus Saya nggak- itu tidak sia-sia bagi kita, Bang Nandar. Saya nggak nanya Karena itu. penolakan Yang bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi waktu itu tidak menolak Yesus, nggak ada data, Bang. Ini. Saya lebih percaya Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Coba Bang, lihat Bang ya. Tolong jujur sedikit lah Bang. Ini Yesus dengan terang mengatakan, karena itu aku berita sebentar.